Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Hidayati dengan NIM 859812796. Saya dari semester 6 UPPJJ Universitas Terbuka Palembang. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pembimbing Dwi Kurnia Hayati MPD. Saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Modul 8 Kelistrikan dan Magnet. KP1 Kelistrikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya benda potensial atau tegangan, di mana aliran bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Percobaan arus listrik. Mari kita simak dari semua bahan ini mana yang termasuk dalam konduktor. Catatlah pada tabel pengamatan. Yang pertama pada kawat besi. Lampunya menyala karena kawat besi menghantarkan listrik dan konduktor. Yang kedua pada kawat tembaga. Ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik dan konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Ternyata lampunya juga menyala. Sendok perak memiliki sifat yang mengaruskan arus listrik dan konduktor. Yang keempat, kayu. Ternyata lampunya tidak menyala karena tidak memiliki arus listrik dan konduktor. Yang keempat, karet penghapus. Ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak memiliki alur listrik dan konduktor. Yang keenam, grafit atau patahan pensil. Ternyata lampunya tidak menyala karena grafit pensil tidak memiliki alur listrik atau konduktor. Yang ketujuh, kertas putih. Ternyata lampunya tidak menyala karena kertas putih tidak memiliki penghantar arus listrik dan juga konduktor. Yang ketujuh, tas plastik. Ternyata lampunya tidak menyala karena tas plastik tidak memiliki arus listrik dan konduktor. Yang kesembilan, air keran. Ternyata lampunya tidak menyala karena air keran tidak memiliki penghantar listrik dan konduktor. Yang terakhir, air garam. Ternyata lampunya menyala karena air garam memiliki penghantar listrik dan juga konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan arus dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang memiliki sifat konduktor yaitu kawat besi, tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam. Sedangkan kayu, kertas, tas plastik, dan air keran bersifat isolator. Yang kedua, percobaan tegangan listrik. Buatlah percobaan berikut. Sambungkan pada baterai. Amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampu yang tidak menyala karena dua ujung kabelnya sama-sama memiliki muatan positif. Sedangkan tegangan tersebut tidak ada arus listriknya. Yang kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada bagian kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya, ternyata hasilnya lampunya menyala. Namun hasilnya agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar karena hanya memakai satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel kepada bagian kutub positif dan negatif.
Amati hasilnya. Ternyata lampunya menyala karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya sama dengan sebelumnya. Buat rangkaian seperti berikut, gunakan baterai 3 buah yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena baterainya lebih banyak. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah benda potensial yang arus listrik menyebabkan arus listrik mengalir. Dari potensial tinggi ke potensial rendah, semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.